Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang penggunaan fungsi di bidang ekonomi. Nah, jadi di bidang ekonomi itu ada apa aja sih fungsi? Jadi yang kita masih newbie ini. Nah, semoga menjadi para ahli ekonomi sehingga terakhir seperti eh, Pak Purbaya dan Ibu Sri Mulyani yang lain. Nanti kalian akan paham ya kalau misalnya udah jadi ekonom. Kenapa kok Bu Sri Mulyani itu seperti itu? Kok para Purbaya itu Purbaya ya? Ya Menteri Ekonomi yang kemarin dan yang sekarang lah. Nah itu sebenarnya dia memegang, kalau di Islam mungkin mazhab ya, mazhab yang berbeda. Apakah yang lebih baik yang mana? Iya, yang lebih baik itu yang sesuai gitu ya, yang sesuai. Pokoknya sama mazhab Islam juga yang sesuai itu yang benar gitu ya. Nanti kalau misalkan contoh-contoh ya, yang agak dalam tanda kutip kurang baik. Misalkan di rumah itu kebanyakan kan kalau di Indonesia Syafi'i lah ya. Misalkan Syafi'i tangannya di, kalau misal Allahu Akbar baca Al-Fatihah, tangannya kan dipegang ya di perut. Nah, tiba-tiba kalian pulang dari luar negeri, Allahu Akbar gitu kan. Yang laki-laki cenderung yang kelihatan ya. Nah, udah Allahu Akbar tangannya ke bawah. Sampingnya tetangganya, ini anak kenapa pulang-pulang dari luar negeri tangannya enggak sedakep gitu, enggak pegang. Nah, itu kan menimbulkan kecurigaan walaupun memang ada mazhab yang memang kayak gitu ya. Nah, itu benar tapi di tempat yang tidak sesuai. Nah, termasuk di ekonomi Pak Purbaya, Bu Sri Mulyani benar pada saat timing yang tepat. Nah, mungkin sekarang ini timingnya timing yang model dalam tanda kutip uang mudah. Uang mudah itu zamannya sekarang Pak Purbaya. Kalau kalian punya bisnis yang multinasional, kayaknya lagi gampang mencari modal. Nah, seperti itu ya kebijakannya. Jadi seperti itu. Nanti kalau zamannya settle, ya lebih bagusan Bu Sri Mulyani. Jadi sebenarnya ada plus minus lah. Tarik ulur talik ulur uang lah gampangnya seperti itu. Jadi 100% yang ini baik yang itu salah enggak, atau sebaiknya juga enggak ya. Jadi sesuai tempat. Nah, yang lebih bijaknya sebagai kita ahli ekonomi ya teman-teman ya, maksudnya anda-anda ini calon ahli ekonomi, perdalam. Kenapa Bu Sri Mulyani seperti itu, Pak Purbaya seperti itu, harus mendalam gitu. Jangan cuma saya pro-nya ini gitu, tapi nggak tahu ilmunya, ya itu yang salah. Nggak tahu ilmunya, tapi ikutin ini, itu khawatir nantinya terjebak dalam situasi yang merasa tahu padahal tidak tahu. Itu yang nggak baik ya. Itu yang kalau dosen saya bilang, dosen apa ustadz ya, saya lupa, pernah mendengar kayak celaka, yang paling celaka itu dia merasa pinter padahal nggak tahu apa-apa, merasa banyak ilmunya padahal tidak tahu gitu. Jadi yang terbaik itu kita yang selalu mencari ilmu. Guys, quote of the day. Oke, kita lanjut lagi. Jadi dalam penerapan ekonomi itu kita mulai dari dasar dulu nih. Sebelum jadi ekonomi yang memegang perekonomian dunia, kita harus tahu teori dasarnya. Selain menggunakan fungsi dan seterusnya, Pak, kita kok manual sekali ya? Emang di dunia ini zaman sekarang harus ngitung manual. Guys, kita harus tahu dapurnya dulu. Jadi mata kuliah ini kita tahu dapurnya, nanti bisa belajar menggunakan teknologi, ataupun kita juga bisa menggunakan AI juga. Nggak haram kok kalau yang penggunaannya yang benar, niatnya benar, caranya benar. Oke, penerapan fungsi dalam ekonomi. Nah, fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Kok hilang sendiri tadi? Oke, oke, oke. Panik, panik. Oke, bukan yang ini. Nah, kita masuk di sini. Nah, keseimbangan pasar. Up, eh, kok jalan sendiri, jalan sendiri? Nanti. Beneran jalan sendiri. Waduh, ini laptopnya kayaknya udah minta pensiun ini ya. Ini curhat saja, enggak ya. Nah, ini saya cerita itu untuk dimaklumin ya, bukan lagi ngode biar dibeliin, bukan. Didoain aja, didoain. Moga-moga jadi baik ya, kita banyak rezeki ya. Nah, tapi
saya cerita itu biar apa, didoain dan memahami, dimaklum gitu ya. Oke, kita lanjut di sini. Yang kita bicarakan pertama adalah fungsi permintaan. Nah, jadi ada 3 fungsi permintaan, penawaran, sama eh, equilibrium atau keseimbangan pasar. Nah, yang pertama kita akan ngomongin tentang fungsi permintaan. Nih, dalam satu halaman yang ditampilkan di monitor ini itu kita ngomongin fungsi permintaan. Sebenarnya apa fungsi permintaan? Nah, fungsi permintaan lebih gampang, ini sudut pandang yang digunakan oleh pembeli, oke ya. Jadi permintaan, demand, beli ya. Pokoknya pembeli. Nah, sekarang bayangin aja bahwa si pembeli itu pengennya apa? Ya, seperti orang Indonesia, guys. Pokoknya harganya semakin murah, saya akan beli semakin banyak gitu. Kalau harganya mahal, ya saya beli sekebutuhannya saja, ya gitu kan. Artinya apa? Di sini fungsi penawaran, eh, kita jelasin dulu. Pertama, ini Q itu quantity ya, kalau P itu price atau uangnya, Q itu banyaknya. Lalu ini fungsinya, jadi Q itu sama dengan fungsi yang di dalamnya ada price, C, IT, dan segalanya. Intinya sih ini variabel. Lalu fungsi yang apa, persamaan dari fungsi permintaan itu seperti ini, P sama dengan, tapi ini kita matematika agak geli melihatnya, khawatir salah guys, khawatir salah. Nah, fungsi permintaan yang mana fungsi permintaan itu ciri khasnya harganya semakin turun maka quantity akan meningkat. Nah gitu. Formulanya demand, permintaan, demand, kadang-kadang ditulis PD juga, sama dengan, nah cara menulis yang saya aja ya, ini misalkan kalau tadi apa ya, Becky, oke lah, MQ lah, misalkan Becky atau MQ, oh udah Becky, Becky plus A. Ini rumusnya seperti ini. Kenapa saya meminta membuat kayak gini? Karena khawatir kesalahan ya. Yang mana ini P itu price, yang ini Q itu quantity. Nah, B ini adalah gradien atau kemiringan. Kalau misalkan teman-teman masih ingat belajar garis, sebenarnya ini kita sedang mengulang pelajaran garis ya, ngomongin garis. Nah, ini konstanta ya, sebenarnya ini variabel lain sebenarnya, konstanta ya. Variabel tetap, misalkan kita punya contoh nih ya, contoh membuat fungsi permintaan, penjualan ya, penjualan. Misalkan kita punya jualan, misalkan jualan chicken. Nah, nyewa sehari itu misalkan lapaknya itu 10.000. Nah, fungsi permintaannya mau berapapun yang terjual tetap plus 10.000 untuk bayar lapaknya gitu ya. Dalam satu hari, satuannya satu hari. Nah gitu, contohnya kayak gitu. Nah, seperti itu tuh. Terus apalagi tadi ya, ini fungsinya. Lalu kita ngomongin si variabelnya. Oh nih si garis ini dulu ya, si garis, oke, sini. Jadi sebelum menulis itu saya pengen gambar kurva, diagram kartesius, yang mana ini sumbu X, ini sumbu Y, yang ke bawah negatif, ke atas positif, ke kiri negatif, kanan positif. Nah, di ekonomi ini nggak pakai nama sumbunya XY, tapi X-nya itu berubah jadi Q, yang Y-nya itu jadi si price-nya. Nah, cenderung sebagian besar kayak gini ya. Nanti teman-teman silahkan cari. Saya menemukan buku yang nggak kayak gini, malah dibalik Q sama P-nya. Saya juga, mana yang lebih baik? Oke, yang lebih baik yang sesuai dengan anjuran yang ada lah ya. Nah, sehingga bentuk dalam ekonomi
bentuknya kan menjadi gini, ini Q, ini sumbu P, kayak gitu. Sehingga fungsi penawaran permintaan bentuknya akan menjadi gini. Nah, ini price-nya, ini kuantitinya. Ketika price-nya harganya mahal, ini di atas, kuantitinya yang terjual ini hampir nol ya. Nah, ketika harganya tambah turun, tambah banyak yang beli ya, otomatis ke kanan, turun tambah kanan, turun tambah kanan. Artinya semakin turun harganya yang beli semakin banyak. Nah, ini PD ini BQ plus A, yang mana B-nya itu kemiringannya turun kan? Ini B bernilai negatif. Nah, makanya kalau yang di buku itu di-save dulu nih guys. Yang di buku ditulisnya ini main B. Nah, saya tidak menuliskan dalam bentuk ini yang sebelah. Kalau di matematika ini namanya suku ya. Sukunya menjadi yang kedua. Saya ditaruhnya di paling kiri aja dalam bentuk positif karena nanti khawatir menjadi ambigu. Sekarang misalkan pertanyaannya, berapa nilai B? Nah, nilai B-nya kan yang ini. Aslinya yang ditanyakan misalkan nilai B-nya tuh segini. Nah, ada negatifnya atau ada positifnya gitu. Yang mana fungsi permintaan adalah kemiringannya, si gradiennya turun. Pasti di sini nanti akan menjadi negatif. Kalau positif itu salah. Itu yang pertama, nilai fungsi penawaran. Yang kedua kita ngomongin fungsi saya ulangi ya, tadi permintaan, sekarang penawaran atau supply. Nah, yang kedua fungsi penawaran. Fungsi penawaran yaitu fungsi yang dijelaskan jumlah barang yang ditawarkan Q pada waktu tertentu pada berbagai tingkat harga P. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, rumusnya terlihat bahwa nah, penawaran artinya sudut pandang dari si penjual. Penjual tuh pengennya harganya mahal, tambah naik, tapi tambah laku gitu ya. Nah, itulah pedagang ya, tambah mahal, tambah laku gitu ya. Oke, kita tulis dulu. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran. Jadi kalau P-nya naik, mengakibatkan Q-nya naik juga, P-nya gitu. Nah, bentuk ininya apa namanya? Kurvanya dia akan kayak gini. Nah, di mana ini bentuknya? P sama dengan tadi tuh pakai B ya. BQ plus A, yang mana nilai B-nya ini positif. Ya udah gitu aja ya. Nah, kira-kira gitu. Oke, sama ya. Oke, berarti dia udah dapat kurva permintaan sama penawar, yang mana kurva permintaan itu persamaannya akan menjadi BQ plus A, yang mana B-nya itu nanti nilainya negatif. Lalu kalau yang penawaran B plus A, yang mana B-nya ini bernilai positif gitu. Kurvanya ini naik, kalau yang permintaan itu turun ya, semakin kanan semakin bawah. Nah, ada satu lagi yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu apa? Keseimbangan pasar atau market equilibrium suatu barang, yaitu suatu kondisi terciptanya jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity, di mana jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau QD sama dengan QS, barang yang diminta sama dengan barang yang ditawarkan. Dan terciptanya harga keseimbangan atau equilibrium price, di mana harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan ya. PD sama dengan PS ya. Price pada saat demand atau permintaan sama dengan P pada saat supply atau penawaran. Secara grafik ditunjukkan dengan perpotongan kurva dengan kurva penawaran. Nah, kira-kira kayak gini nih. Nah, oke, saya print screen.
menjadi perhatian kita pada saat kondisi equilibrium adalah terjadinya rumus gitu ya. Dimana rumus yang pertama, quantity demand dan quantity supply itu sama, sehingga kita dapat rumus QD sama dengan QS. Nah, QD QS jumlah permintaan, jumlah penawaran, equilibrium atau keseimbangan pasar, PE PE harga keseimbangan, QE jumlah keseimbangan. Yang mana dilihat dari sini, kalau ini adalah kurva permintaan, kalau yang ini kurva penawaran. Nah, titik inilah di sini equilibrium, yang mana ini nilai Q jumlah barang, kalau yang ini nilai P atau price ya, harga. Nah, seperti itu. Jadi nanti ujung-ujungnya kita akan belajar persamaan garis lagi, guys. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu, atau sudah cukup? Cukup, Pak. Sudah cukup. Maksudnya cukup untuk penjelasannya ya, bukan materinya. Iya, Pak. Nah, Baik, sekarang Pak. kita contoh soalnya. Oke, kalau di buku, nah nih, fungsi permintaan akan suatu barang adalah P sama dengan 15 min Q dan jumlah penawarannya adalah ini. Berapa harga keseimbangan pasar dan jumlah keseimbangan pasarnya. Oke. Kalau di buku ini dia pakai ini bentuknya P, tapi dibuat menjadi Q sama dengan. Nah, ini ngerepotin ya. Dia biar pakai rumus yang Q soalnya ya. Oke. Nah, soalnya kita ganti. Oke, berarti kalau di kelas tadi ngomongin kurvanya dulu ya, jawabannya dulu. Udah, kita bikin kurvanya dulu aja ya. Jawaban kita bikin kurva dulu. Jawab. Buat kurva. Nah, kalau untuk membuat kurva, nah, nanti kan kayak gini. Nah, kita cari titik-titik sini, nanti jadi garis. Titik sini sama sini, nanti jadi garis. Nah, 4 titik itu. Nah, titik yang pertama pada P sama dengan 15 min Q. Nah, berpotongan dengan sumbu Q. Nah, berarti P-nya sama dengan 0. Sehingga di sini 0 sama dengan 15 min Q. Dari yang ini ya. Dari yang sini. Berarti Q sama dengan 15. Nah, didapat Q, koma P. Nah, 15, P-nya 0 ya. Lalu yang kedua, ketika berpotongan dengan P yang mana Q-nya sama dengan 0 berarti ya. Berarti P sama dengan 15 min Q-nya 0. Berarti P-nya sama dengan 15. Didapat 0,15. Nah, kita bikin 15,0 di sini, 15,0 di sini. Nah, gini berarti ya kurva permintaannya. Lalu untuk yang penawaran nih, P sama dengan 3 plus 3, 0,5 Q. Nah, berpotongan dengan sumbu Q atau P-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 3 plus 0,5 Q atau min 3 plus sama dengan 0,5 Q. Berarti min 6 sama dengan Q ya. Didapat min 6,0. Min 6,0 berarti sekitar sini lah ya, min 6,0. Lalu satu lagi, berpotongan dengan sumbu P atau Q-nya sama dengan 0. Berarti P sama dengan 3 plus 0,5
Q-nya 0 ya. Oke, berarti P sama dengan 3. Jadi dapat P-nya sama dengan Q-nya 0, P-nya 3. Berarti 0,3 sini. 0,3. Nah, garisnya gitu. Sekarang kita cari titik keseimbangan pasar. Ini titiknya P-nya berapa, Q-nya berapa. Oke, kita close dulu. Nah, sekarang kita pakai rumus yang ini. Karena bentuk rumusnya P, jadi rumus yang ini aja, PD sama dengan PS. Kebalik juga nggak apa-apa, PS sama dengan PD ya. Oke. Berarti PD sama dengan PS. PD-nya itu 15 min Q. Oke. 15 min Q sama dengan 3 plus 0,5 Q. 3 plus 0,5 Q. Nah, yang ada Q-nya taruh kiri aja kali ya. Berarti ya taruh kanan lah ya. 15 3 ke kiri jadi min 3 sama dengan di sini 0,5 Q. Q pindah kanan jadi positif Q, berarti di sini jadi 12 sama dengan 1,5 Q. Berarti Q-nya bagi 3 kali 2. Oke. Sama-sama dibagi 1,5, dibagi 1,5. Bagi 1,5, 3 per 2 ya. Dibagi 3 per 2. 3 per 2 berarti 2 per 3. 12 bagi 3, 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. Berarti Q-nya 8. Nah, kita masukkan boleh ke yang mudah aja ya. Misalkan si PD aja 15 min Q. Q-nya sudah 8, berarti PD sama dengan 15 min 8 atau PD sama dengan 7. Didapat harga keseimbangan sama dengan P-nya sama dengan 7 dan jumlah keseimbangan atau Q-nya sama dengan 8. Selesai. Jadi kurvanya ada, ininya ada. Nah, Pak tadi katanya mau nyoba pakai teknologi. Boleh. Nah, misalkan kita pakai GeoGebra. Nah, kalau GeoGebra kan pakai sumbu X sama Y, sehingga yang Q jadi X, yang P jadi Y. Berarti yang ini P sama dengan 15 min Q, berarti Y sama dengan 15 min Q. Y sama dengan 15 min X. Nah, jadi bentuknya gini tuh garisnya. Lalu yang kedua di sini P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Berarti Y sama dengan 3 plus 0,5. Kalau di sini tulisnya 0,5 ya, X. Nah, seperti ini. Kalau kita pengen tahu di sini titik berapa, kok salah guys? Oh benar ya, 8,7. 8,7. Oh betul ya, betul. Titik yang di sini tadi 6 min 6,3. Di sini min 6,0 sama 0,3 betul. Kalau yang sana di sini 0,15. Betul ya, sama 15,0. Betul 15,0 ya. Oke, berarti gambar kita dan hal yang ditanyakan oleh soal benar. Gitu. Jadi kalau pakai teknologi cepat juga ya.
Oke. Nah, gambar kurvanya dikatakan kurva permintaan. Oke. Min 20. Oke. Buat kurva dulu ya. Buat kurva pakai K ya. P sama dengan min 2Q plus 8. Berpotongan dengan sumbu Q, berarti P-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan min 2Q plus 8. Min 2Q, pindah ruas jadi positif, sama dengan 8. Berarti Q sama dengan 8 bagi 2, Q-nya sama dengan 4. Didapat 4,0. Nah, berarti di sini 4,0. Sinilah kira-kira ya 4,0. Lalu berpotongan dengan sumbu P yang mana Q-nya sama dengan 0. Sehingga P sama dengan min 2Q plus 8. P sama dengan min 2 kali 0 tambah 8. P-nya sama dengan 8. Didapat 0,8. 0,8 berarti kalau 4 di sini, sinilah ya. 0,8. Gambarnya gini. Nah, kira-kira gitu. P sama dengan min 2Q plus 8. Nah, pertanyaan pertama, harga tertingginya berarti di sini nih. Berarti ketika harga tertinggi ketika X mendekati 0 dan P-nya sama dengan P mendekati harganya berapa nih? Oh, 4 ya, paling tinggi. Kebalik guys. Aduh, oke. Sebentar, kita hapus ini kayaknya salah. Kita ulangi dulu. Kita ulangi nih ya. Yang pertama 4,0. Kesininya 4, tingginya 0 berarti di sini. 4,0. Tingginya 0, gesernya kanannya 0 ke atasnya 8. Oh, berarti dari sini. Nah, gini. 0,8. Nah, berarti harganya ketika mendekati P mendekati 8. Nah, yang B-nya kita simpan dulu ya. Khawatir ngeheng. Oke, yang B-nya jumlah permintaan maksimum. Berarti Q maksimumnya. Berarti ya harganya ketika sini ya. Q-nya mendekati 4. Berarti Q max mendekati 4. Terlihat di sini X-nya hampir 4. Oke, yang 3, jumlah tingkat P-nya 6. Oh. C, ketika P sama dengan 6, berarti di sini 2Q min 8. P sama dengan min 2Q plus 8. P-nya 6, berarti 6 sama dengan min 2Q plus 8. 2Q sama dengan 8 atau Q sama dengan 4. Sebentar, saya ngelamun. Aduh. Nah, berarti di sini 2Q sama dengan 8 min 6. 2Q sama dengan 2, Q sama dengan 1. Berarti Q sama dengan 1 saat P-nya sama dengan 6. Oke. Lalu harga pada tingkat permintaan 3. Berarti
saat Q sama dengan 3, maka P sama dengan min 2Q plus 8. Berarti P sama dengan min 2, Q-nya 3 sama dengan 8. P-nya berarti min 2 kali 3, min 6 ya. Plus 8 sama dengan 2. Oke, P sama dengan 2 ketika Q-nya sama dengan 3. Oke. Gambar kurvanya udah. Nah, kita Oke, ini contoh diketahui. Ya udah. Wah, ini udah dibahas di kelas sebelumnya, kita lewat aja. Kita yang belum. Dengan harga ini oh. Oke. Yang nomor 3 dulu deh. Harga 250.000 per kuintal. Oke, kita jawab. Dan harga P 250 per kuintal atau kurang, tidak ada yang bersedia menawar beras di pasar. Setiap kenaikan sebesar 10.000 per kuintal, kalau P-nya naik 10.000 berarti 260.000 per kuintal. Jumlah penawaran beras bertambah 20 kintal. Berarti Q-nya ini tidak ada yang bersedia menawar, berarti Q-nya sama dengan 0. Kalau yang ini 260 ditambah 20, berarti 0 plus 20 lah maksudnya. Penawaran dan grafiknya. Oh, sebenarnya ini udah ketemu ya. 0, Q-nya 0, ininya 250 di sini. Ketika ini 0, kalau 10 ini akan menjadi 20. Oh, Q-nya 20, tingginya P-nya 260. Ya, kira-kira di sini ya. Berarti jadinya gini. Yang ini 0,250, yang ini titik ini 20 ya. 20,260. Tentukan persama fungsinya. Oke. Berarti ini pakai, ini gambar kurvanya udah. Berarti pakai persamaan garis. Yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ganti jadi P sama Q. P min P1, P2 min P1 sama dengan Q min Q1, Q2 min Q1. Nah, P min P1-nya ini P1, P2 lah ya. P1-nya 250, P2-nya 260 dikurangi 250 sama dengan Q min Q1-nya 0 per Q2-nya 20 min 0. Oke, ke sini.
Berarti P min 250 per 260 dikurang 260 10 sama dengan Q min 0 Q 20 kurangi 0 20. 20 nya pindah ke kiri jadi 20 dikali P min 250 sama dengan 10 Q. 20 P min 25 kali 2 50 jadi 5000 ya, sama dengan 10 Q. Nah, berarti di sini 20P sama dengan 10 Q min plus 5000. Nah, sama-sama dibagi 20 menjadi P menjadi setengah Q plus dibagi 20 coret 1 25 ya. 5000 bagi 2 2500 berarti 20 250. Oke, dapat persamaannya. Nah, tentukan persamaan fungsi udah selesai. Gitu ya. Ya kayaknya masih ada satu contoh soal lagi. Kita satu lagi lah. Soal apa nih? Oke. Oke. Bentar lagi, satu contoh soal lagi ya. Oke, ini sedang save dulu. Nah, kita baca. Cari titik keseimbangan pasar dari persamaan ini, gampang. Dan tentukan makna dari kedua persamaan tersebut yang merupakan fungsi permintaan dan penawaran. Oke. Jadi gini guys. Oke. Keseimbangan pasar. Nah, yang pertama ini kan pakainya Q sama dengan, ya udah. QD sama dengan QS. QD. Nah, demand itu permintaan itu pasti turun. Wah, susah ya. Oke, kalau bentuknya kayak gini susah. Kita coba lagi ke sini, misalkan ini Q sama dengan min 2P plus 12. Nah, tukeran ya. 2P sama dengan Q plus 12. Nah, dibagi 2, P sama dengan setengah Q plus 6. Nah, ini positif artinya penawaran. Oke, kalau yang ini Q sama dengan 2P min 3, berarti Q plus 3 sama dengan 2P positif juga. Bentar, pindah ke sana. Oh, Q pindah ke kanan jadi negatif, ini negatif. Nah, ini negatif artinya permintaan. Nah, kalau kayak gini, ini karena 2P kita bagi 2, jadi ini 3/2 plus 1/2 Q gitu ya. Atau P sama dengan 1/2 Q plus 3/2. Berarti ini positif penawaran. Nah, permintaan. Berarti yang ini ya. Min 2P plus 12 terus 2P min 3. Oke, yang ada P taruh kanan, jadi di sini 12 min 3. Oh, min 3 pindah kiri jadi positif 2P, min 2P pindah kanan jadi positif 2P. 15 sama dengan 4P atau P sama dengan 15/4. Selesai. Nah, oh itu baru P-nya ya. Kita Q-nya. Berarti Q sama dengan 2, P-nya 15/4 min 3. Oke, ini coret 2, berarti 15/2 min 3. Selesai. Oke,
Ini kalau misalkan dibagi 2 7,5 min 3 menjadi 4,5. Selesai. Nah, berarti didapat keseimbangan P-nya sama dengan 15/4 dan Q-nya sama dengan 4,5. Selesai. Kan? Oke, nanti materinya saya share ya. Oke. Iya Pak. Kita absen dulu lah. Oke. Fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Winda, Oktavia Ramadhani, Ada Pak. Siti Halimatus Sofia, Hadir. Dava Al-Malik, Okta Pak hadir. Hadir. Indah hadir Pak. Indah hadir Pak. Putri Intan, Hadir. Indah hadir Pak. Tufatus Sarifah, Hairunisa, Hadir Pak. Epa, Hadi, Hadir Pak. Epa hadir Pak. Betul hadir Pak. hadir, Sirla, Zila, Hadir Pak. Zila hadir Pak. Nia, Zila hadir Muslimah, Pak. Hairunisa, Hadir Pak. Ihda, Siti Nurfadila, Pak, Indah hadir Pak. Kan dia lagi pergi loh. Muhammad Ardi, Hadir Pak. Salsabila, Hadir, Kamila hadir. Mulyana, Fadila hadir Pak. Hadir Pak. Mulyana, Putri Moja, Fadila hadir. Pak Ihda hadir Pak. Ihda, Mia hadir. Bapak Nara hadir Pak. Bapak Nuruddinnya hadir Pak. Mojanti, Ibu Mojayanti hadir Pak. Mulya, Mia Aprilia hadir Pak. Hadir Pak. Mia Aprilia Pak. udah tuh Aprilia, Hadir. Mulya hadir, Bapak Anggun Pak Nara hadir Pak. Samiza, Kamila hadir Pak. Kamila hadir Bapak. Hadir. Kamila hadir Kamila. Iya Kamila. Niza hadir Pak. Mia Aprilia Pak. Dede, Hadir Pak, hadir Pak, Dede Pak hadir. Raihanatul, Siti Soleha, Mia Aprilia Pak. Hadir Pak Siti Soleha. Bapak Anggun Mulia, hadir hadir Mulia nggak ada. Bapak. Nurul Asia, Nurul Asia nggak ada. Hadi nggak ada. Tufatus Saripah, Erik, Nurjana, Sela, Saya hadir Pak. ya, Unaro, Bapak Anggun udah hadir. Bapak Unara hadir. Nurul Dinia, Hadir Pak. Anggun, Nurul Dinia hadir Pak. Hadir Pak hadir. Nadia, Tuh hadir Bapak. Tufatus Hadia Saripah. hadir. Oke udah ya, berarti yang nggak ada Nurjana, Erik,
Hadi, Nur Aisyah, Mulia, sama Bapak Mulia hadir. oh ya Mulia hadir. Raihanatul. Bukan Mulia anak. Mulia Fadia Sipa. Iya, Mulia Fadia Siva tuh hadir tuh. Oke, Iya. udah ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu